Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Alfarisi dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang, NIM 201440115. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Ini gambarnya. Nah, cara kerja sistem saraf pada manusia terletak pada sel saraf atau neuron. Sel saraf yang akan membawa sinyal-sinyal ke seluruh tubuh. Tiap jaringan sel saraf memiliki perannya masing-masing bagi tubuh manusia. Misalnya, ada banyak sel-sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur panca indera akan memproses informasi dari panca indera ke otak. Sementara sel-sel saraf yang mengatur pergerakan akan membawa sinyal respon dari otak ke anggota tubuh lainnya. Sinyal-sinyal yang dibawa tadi oleh satu sel saraf ke sel saraf lainnya akan melewati sinapsis atau ruang antar sel saraf. Sinyal tersebut dalam menuju ke sel saraf lainnya melalui senyawa kimia yang disebut sebagai neurotransmitter. Salah satu neurotransmitter yang cukup dikenal adalah dopamin dan serotonin. Kedua neurotransmitter akan membuat otak kita merespon dan memproses apa yang akhirnya kita rasakan. Proses inilah yang merupakan keseluruhan dari sistem saraf pada manusia, akan terus berlangsung hingga sinyal mencapai otak dan sumsum tulang belakang atau anggota tubuh tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang otak dan medula oblongata. Otak, di sini sudah ada bagian-bagiannya. Di sini ada corpus callosum, cerebrum, thalamus, hypothalamus, pons, central canal of spinal cord, medulla oblongata, dan cerebellum. Nah, selanjutnya yaitu otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc dan terdiri atas 100 juta sel saraf atau neuron. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Adapun dari bagian-bagian otak tadi, kita bisa ketahui fungsi-fungsinya. Yang pertama yaitu otak besar atau cerebrum, merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Lalu, otak kecil berperan dalam keseimbangan tubuh, postur, dan pemerataan fungsi otak kiri dan kanan. Selanjutnya, batang otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Selanjutnya, otak tengah berfungsi untuk mengatur pergerakan mata, memproses informasi visual dan suara yang diterima oleh otak. Selanjutnya, pons merupakan bagian terbesar dari batang otak. Terletak di bawah otak tengah, pons merupakan kumpulan dari saraf-saraf yang menghubungkan berbagai bagian otak. Selanjutnya, medulla oblongata, bagian otak yang letaknya paling bawah. Bagian ini berfungsi sebagai pusat pengaturan fungsi jantung dan paru-paru. Medulla oblongata berperan dalam berbagai fungsi penting di tubuh, mulai dari bernapas, bersin, hingga menelan. Selanjutnya, talamus adalah bagian otak yang terletak di atas batang otak dan fungsinya untuk memproses dan memindahkan informasi mengenai pergerakan sensori di otak. Selanjutnya, hipotalamus adalah struktur kecil yang berada di tengah otak, tepatnya di bawah talamus. Fungsinya untuk mengendalikan suhu tubuh, sistem reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu makan, pola tidur, dan produksi hormon. Selanjutnya yaitu ke sistem saraf tepi, 12 kranial. Di sini sudah ada gambarnya dan sudah ada bagian-bagiannya. Ini adalah saraf olfaktor, saraf optik, saraf okulomotor, saraf abduvenis, jenis, saraf auditori, saraf glossopharyngeal, saraf aksesori, saraf troklear, saraf trigeminal, saraf fasial,
saraf vagus, dan saraf hipoglosal. Selanjutnya kita ke fungsi-fungsinya. Saraf olfaktori merupakan saraf sensori dari hidung sebagai perangsang bau. Saraf optik merupakan saraf sensori dari retina sebagai saraf penglihatan. Saraf okulomotor merupakan saraf motor untuk menggerakkan bola mata menuju otot-otot pada bola mata. Saraf troklear merupakan saraf motor seperti saraf okulomotor untuk menggerakkan bola mata menuju otot-otot pada bola mata. Saraf trigeminal merupakan saraf campuran, saraf sensori dari wajah, dan saraf motor yang menuju rahang. Saraf abducens merupakan saraf motor untuk pergerakan mata menuju otot-otot bola mata. Saraf fasial merupakan saraf campuran, saraf sensori dari lidah sebagai pengecap, dan saraf motor yang menuju otot-otot wajah. Saraf auditori merupakan saraf sensori untuk pendengaran dari koklea dan untuk keseimbangan dari seluruh setengah lingkaran. Saraf glossopharyngeal merupakan saraf campuran, saraf sensori berasal dari lidah untuk pengecap, saraf motor menuju organ-organ dalam. Saraf vagus merupakan saraf campuran, saraf sensori berasal dari organ-organ dalam, saraf motor menuju organ-organ dalam yang sama. Saraf aksesori merupakan saraf motor untuk pergerakan kepala menuju otot-otot leher. Saraf hipoglosal merupakan saraf motor untuk pergerakan lidah menuju otot-otot lidah. Selanjutnya kita ke sistem saraf tepi, serabut saraf sumsum tulang belakang. Di sini ada dua gambar. Yang pertama dan yang kedua gambar tulangnya. Di sini ada ruas tulang leher, ruas tulang punggung, ruas tulang pinggang, dan ruas tulang ekor. Otak dan sumsum tulang belakang adalah dua bagian organ dari sistem saraf pusat. Sama halnya dengan otak yang memiliki beberapa fungsi, maka sumsum tulang belakang juga memiliki beberapa fungsi berbeda. Adapun fungsinya yaitu yang pertama mengumpulkan dan mengirim informasi ke otak. Fungsi sumsum tulang belakang yang pertama adalah mengumpulkan informasi-informasi dari sistem saraf yang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua yaitu menerima pesan dari otak. Yang ketiga, fungsi sumsum tulang belakang juga merupakan jalan terpendek dari gerak refleks. Yang keempat, pada gerak refleks, rangsangan yang diterima oleh sensoris akan mengirimkan pesan dengan cepat ke sumsum tulang belakang. Fungsi sumsum tulang belakang setelah mendapatkan pesan adalah mengirimnya ke sel-sel motorik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.